tadi di kelas 4, kita ketemu lagi di pelajaran matematika. Ayo kita belajar matematika bersama-sama. Kali ini kita sudah masuk bab 6, bab terakhir di kelas 4 ini, yaitu tentang pengukuran sudut. Sebelum kita mempelajari tentang pengukuran sudut, kita harus mengetahui dulu hubungan antar garis. Yang pertama, ini namanya ruas garis AB, atau lambangnya ada tulisan AB dan di atas tulisan AB ada garis lurus. Itu dibacanya ruas garis AB. Yang kedua, ada garis tetapi di salah satu sisinya ada tanda panah. Ini namanya sinar garis AB. Atau AB, di atas tulisan AB-nya ada garis tetapi ada tanda panahnya. Seperti tadi tandanya, tetapi bedanya di salah satu sisinya ada panahnya. Arti panah ini artinya bahwa sebelah kanan atau salah satu sisinya dapat diperpanjang garisnya. Yang ketiga, ada garis lurus. Beda dengan yang sebelumnya, kalau tadi hanya salah satu sisi saja yang ada panahnya, ini di kedua sisi ada panahnya, di sebelah kiri dan kanan ada panahnya. Ini dinamakan garis lurus AB atau AB, di atas tulisan AB ada garis dan ada tanda panah di kiri dan di kanannya. Arti panah di sebelah kiri dan kanannya yaitu kedua sisinya dapat diperpanjang, sisi kiri dan sisi kanan dapat diperpanjang. Seperti yang kalian sudah ketahui bahwa garis horizontal adalah garis yang mendatar, sedangkan garis vertikal adalah garis yang tegak. Yang berikutnya adalah, ini ada dua buah garis, yang satu namanya garis K, dan yang kedua ada garis lurus L. Dua garis ini dinamakan garis sejajar atau lambangnya K. Terus ada dua garis seperti tanda atau ada dua, lalu L. Ini dibacanya K sejajar dengan L. Kalau kita praktekkan seperti ini ya, ada spidol dan juga ada pulpen yang namanya sejajar itu seperti ini. Ya, jadi mereka kalau diperpanjang garisnya tidak akan bertemu atau tidak akan bertabrakan. Sejajar terus. Oke. Yang berikutnya adalah sini ada garis lurus M, ini dinamakan garis lurus M dan garis lurus M. Ini namanya garis berpotongan. Garis lurus M dan garis lurus N ini berpotongan di titik O. Ya, jadi kalau kita praktekkan seperti tadi, ini spidol, ini pulpen. Seperti ini yang namanya berpotongan. Jadi mereka berpotongan di titik O di tengah-tengah ini. Ya, ini namanya berpotongan. Yang berikutnya di sini ada garis lurus P dan ada garis lurus Q. Yang seperti ini makan garis berpotongan tegak lurus atau simbolnya P, lalu ada tanda seperti huruf T tapi terbalik. Q ini dibacanya garis P tegak lurus dengan garis Q. Kalau kita praktekkan seperti ini. Ya. Sama seperti kita ketika akan membuat diagram batang, kita harus membuat garis dari sumbu X dan juga sumbu Y yang tegak lurus. Ya. Yang berikutnya ada dua garis, yaitu garis C dan juga garis lurus D. Yang seperti ini adalah garis berhimpit. Garis lurus C berhimpit dengan garis lurus D. Kalau kita praktekkan seperti ini ya, spidol dan pulpennya saling berhimpit seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari tentang pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Contohnya seperti ini. Garis yang pertama
yaitu garis C, dan garis lurus yang kedua, yaitu garis lurus B. Dua garis lurus ini bertemu di suatu titik. Titiknya disebut titik A. Dan dua garis lurus itu membentuk sebuah sudut. Nama sudut di atas adalah sudut BAC, atau lambangnya adalah seperti ini, seperti tanda atau simbol lebih kecil dari, tetapi yang di bawahnya lurus. Ini adalah simbol dari sudut, dibacanya sudut BAC. Kaki sudut itu ada dua, kaki sudut itu yang ini ya. Ada kaki sudut garis AB dan kaki sudut garis AC. Titik sudutnya adalah titik A. Ini adalah titik sudut. Contoh yang kedua, di sini ada garis lurus P dan juga garis lurus R. Kedua garis ini bertemu pada suatu titik, yaitu titik Q, dan membentuk sudut. Nama sudut pada gambar yang kedua adalah sudut PQR, atau lambangnya seperti ini ya, dibaca sudut PQR. Kaki sudut ada dua, yaitu garis QP dan garis QR. Titik sudutnya adalah titik Q. Bagian B kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang ketiga, ada sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Bisa dibedakan ya keempat-empatnya. Kalau sudut lancip seperti ini lancip, sudutnya lebih kecil karena di antara 0 sampai 90. Di antara 0 sampai 90 artinya 0 dan 90-nya tidak termasuk ya, jadi di antara. Kalau sudut siku-siku seperti ini, sudut siku-siku selalu 90 derajat. Lalu yang ketiga sudut tumpul ini selalu akan lebih besar dari sudut siku-siku atau pastinya lebih besar dari sudut lancip. Ya, karena sudut tumpul besarnya antara 90 dan 180 derajat. Ya, akan lebih besar sudutnya. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus itu besarnya 180 derajat ya, lurus. Jadi garisnya lurus dan selalu 180 derajat. Bagian C kita akan mempelajari tentang besar sudut pada jarum jam. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Dalam satu putaran ada 12 jam, yaitu dari jam 12 kembali lagi ke jam 12 ada 12 jam. Sehingga besar sudut tiap 1 jam yaitu 360 derajat dibagi dengan 12 jam sama dengan 30 derajat. Jadi kalau ditanya jam 1 itu 30 derajat. Kalau ditanya jam 2 berarti 30 ditambah 30 atau 30 dikali 2 sama dengan 60 derajat. Contoh, besar sudut terkecil pada pukul 3 adalah di gambar diketahui bahwa jarum panjang menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendek menunjukkan ke angka 3. Ini adalah pukul 3. Kita akan menghitung besar sudut terkecil pada pukul 3 ini. Caranya yaitu dengan dari 12 ke 1 adalah 30 derajat. Dari 1 ke 2 juga 30 derajat. Dan dari 2 ke 3 juga 30 derajat. Sehingga caranya 30 derajat ditambah 30 derajat ditambah 30 derajat. Atau bisa juga dengan perkalian 30 derajat dikali 3
sama dengan 90 derajat. Sehingga besar sudut terkecil pada pukul 3 adalah 90 derajat. Biasanya yang dipakai adalah sudut terkecil. Kalau ditanya sudut terbesar, berarti kita hitung dari kebalikannya. Yaitu di sini kita hitung ada 12 ke 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nanti jika ditanyakan besar sudut terbesar, caranya yaitu dengan 30 derajat dikali 9. Contoh berikutnya, kita akan mencari besar sudut terkecil pada pukul 8. Karena yang ditanya sudut terkecil, maka kita akan mulai dari 12 menuju ke angka 11. 1, 2, 3, 4. Caranya adalah 30 derajat tambah 30 derajat tambah 30 derajat tambah 30 derajat, atau karena tadi kita meloncat 4 kali, jadi 30 derajat dikali 4 sama dengan 120 derajat. Jika nanti ditanya besar sudut terbesar pada pukul 8, maka kita menghitungnya dari arah yang berlawanan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi besar sudut terbesar pada pukul 8 adalah 30 derajat dikali 8, yaitu sama dengan 240 derajat. Untuk pertanyaan ini, jadi jawabannya adalah besar sudut terkecil pada pukul 8 adalah 120 derajat. Bagian D, kita akan belajar mengukur besar sudut dengan satuan baku. Untuk mengukur besar sudut dengan satuan baku, kita menggunakan yang namanya busur derajat, seperti ini. Kita akan mengukur sebuah sudut yang ada di bawah ini dengan busur derajat. Pada busur derajat, di bagian tengah ini dinamakan titik pusat busur. Ya, yang sebelah sini. Dan pada sudut juga ada yang dinamakan dengan titik sudut, yaitu yang sebelah sini. Sekarang kita akan mengukur sudut PQR menggunakan busur derajat. Kita himpitkan titik pusat busur derajat dengan titik sudutnya. Sebelah sini ya. Dihimpitkan harus dengan pas, lalu kaki sudut QR juga harus berhimpit dengan garis yang menunjukkan 0 derajat. Sudah terlihat di sini bahwa kaki sudut QR berhimpit dengan 0 derajat dan kaki sudut yang lain yaitu kaki sudut QP berhimpitan dengan 40 derajat atau 140 derajat. Kita akan memilih 40 derajat. Mengapa kita pilih 40 derajat? Karena kita dimulai dari 0 derajat yang paling bawah. Kita tidak mulai dari bilangan yang atas, tetapi kita mulai dari bilangan yang bawah, yaitu 0 derajat. Di sini 10, 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 40 derajat. Contoh yang kedua, kita akan mengukur sudut ABC menggunakan busur derajat. Caranya seperti tadi, kita himpitkan titik pusat dari busur derajat dengan titik sudutnya. Lalu salah satu kaki sudut yaitu kaki sudut BC berhimpit dengan 0 derajat seperti ini. Jika seperti ini, kita akan menggunakan bilangan yang bagian atas karena 0 derajat ada di bagian atas, bukan di bagian bawah. Sudah terlihat di sini bahwa salah satu kaki sudut atau kaki sudut BA berhimpit dengan 50 derajat atau 130 derajat. Karena kita memakai bilangannya atas, maka kita pilih 130 derajat. Jadi, besar sudut ABC adalah 130 derajat. Pada bagian E, sekarang kita akan belajar tentang menggambar sudut.
Kalau tadi kita sudah mengukur sudut, sekarang kita akan belajar menggambar sudut. Contoh soalnya, buatlah gambar garis yang membentuk sudut ABC sama dengan 70 derajat. Jadi kita akan membuat sudut dengan besar sudutnya 70 derajat. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan gambar kaki sudut AB. Ya, kita gambar garis lurus yang merupakan kaki sudut AB, kita namakan A dan B. Perlu diperhatikan jika dinamakan sudut ABC, berarti titik sudut ada di titik B karena ada di tengah-tengah. Langkah yang kedua adalah letakkan busur derajat. Meletakkannya tidak sembarangan, yaitu seperti tadi. Kita himpitkan titik pusat busur derajat dengan titik sudut B. Sehingga kaki sudut BA berhimpitan dengan 0 derajat pada busur derajat tersebut. Langkah yang ketiga, yaitu beri tanda titik pada 70 derajat. Dan titik tersebut diberi nama C. Dari titik 0 derajat ini, kita cari 70 derajat, yaitu sebelah sini. Kita beri tanda di luar busur derajatnya, yang sejajar dengan 70 derajat. Kita beri tanda di sini, titik, dan kita beri nama ini adalah titik C. Langkah yang keempat, yaitu hubungkan titik B dan C. Kita akan hubungkan, yaitu akan memberi garis dari titik B ke titik C. Kalian boleh pinggirkan dulu busur derajatnya. Setelah dipinggirkan, lalu kalian tarik garis dari titik B ke titik C seperti ini. Sehingga kita sudah dapatkan sudut ABC yang besarnya 70 derajat. Selamat mencoba dan selamat belajar.